Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan tentu saja melindungi warga negara Indonesia yang kemudian terkena korban dan memitigasi jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Fakta di balik penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia, PMI, non-prosedural yang dilakukan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM, pada Jumat 24 Januari menuai banyak kecaman. Dalam insiden tersebut, seorang PMI meninggal dunia dan 1 orang dalam kondisi kritis serta 3 lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. Seruan penyelidikan secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia pun bermunculan. Sejumlah pihak menuntut penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang melibatkan buruh Indonesia tersebut. Berikut fakta di balik insiden penembakan PMI di Malaysia baru-baru ini. 1. Kronologi kejadian insiden penembakan terhadap 5 PMI non-prosedural oleh APMM terjadi pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu Malaysia. Menurut anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin, APMM menjelaskan bahwa WNI yang menjadi korban itu ditembak karena melakukan penabrakan kapal sebanyak 4 kali. Hasanuddin meragukan penjelasan tersebut, karena imigran ilegal pada umumnya melarikan diri bukan justru menabrakkan kapal. Selain itu, dia juga ragu terkait penjelasan bahwa korban ditembak karena membawa parang. Menurutnya, senjata parang akan mengancam jika dibawa korban ketika sudah menaiki kapal APMM, namun dia meyakini situasinya tak demikian. Kalau penjelasan itu benar berarti yang membawa parang itu sudah naik ke kapal APMM, sementara ini korban yang ditemukan justru di tempat lain dan di pantai, katanya. Sementara itu, korban selamat membantah pihaknya menyerang duluan hingga terjadinya insiden yang menyebabkan 1 orang tewas di perairan Malaysia. 2. Kondisi para korban selain menelan korban jiwa, aksi penembakan itu juga menyebabkan 1 PMI dalam kondisi kritis dan 3 lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. KBRI di Kuala Lumpur mendapat informasi korban tewas penembakan, berinisial B asal dari Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses autopsi. Pihaknya akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal. Kemlu RI telah memulangkan jenazah WNI yang menjadi korban penembakan APMM, menuju rumah duka di Pulau Rupak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada Rabu 29 Januari. Korban tiba pada pukul 15.35 WIB, di Bandara Syarif Kasim 2 Pekanbaru dari Kuala Lumpur dengan menggunakan penerbangan maskapai AirAsia, dengan nomor penerbangan AK429. Jenazah kemudian dibawa melalui jalan darat menuju Pelabuhan Dumai dan menyeberang dengan kapal feri menuju Pulau Rupak. Jenazah kemudian dibawa melalui jalan darat menuju Pelabuhan Dumai dan menyeberang dengan kapal feri menuju Pulau Rupak. 3. Kecaman aksi penembakan APMM terhadap pekerja Indonesia menuai beragam kecaman. Wakil Menteri P2Mi Kristina Aryani menyebutkan Kementerian P2Mi mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penembakan oleh APMM dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa tersebut serta menindak keras para pelakunya.
Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara itu, Bantuan Hukum Migrancare juga mengutuk aksi penembakan oleh HPMM dan meminta agar kasus itu diusut tuntas secara tuntas karena pekerja migran Indonesia bukanlah penjahat kriminal. Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, juga menyampaikan kecaman atas insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. 4. Upaya yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur berkomitmen untuk terus memonitor kondisi 4 WNI lainnya yang saat ini masih dalam proses perawatan medis di Malaysia. Disebutkan pula bahwa KBRI telah mendapatkan akses ke konsuleran untuk menemui para korban pada Rabu 29 Januari. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan badan legislatif itu akan membentuk tim guna memantau jalannya penanganan insiden penembakan. Ia juga mendorong Kementerian KP2MI untuk membentuk tim investigasi, termasuk melakukan pendampingan hukum terhadap korban. Pemerhati Hak Asasi Manusia, HAM, Internasional Universitas Gadjah Mada, UGM, Profesor Dafri Agus Salim menyebut kasus penembakan aparat Malaysia terhadap 5 pekerja migran Indonesia, PMI, non-prosedural di perairan Tanjung Ru, Selangor melanggar hukum internasional. Tindakan aparat Malaysia tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama soal HAM, ujar Dafri di Yogyakarta, Senin. Menurutnya, kasus itu tidak sekadar memerlukan protes diplomatik dari pemerintah Indonesia, tetapi dibutuhkan pula perbaikan sistemik di dalam negeri. Indonesia dan Malaysia, lanjut Dafri, perlu menyikapi kasus itu sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan pekerja migran satu sama lain. Seharusnya ini tidak hanya berhenti pada pemberian kompensasi dan penjatuhan hukuman nanti. Lebih dari itu, kedua negara harus membahas ulang mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terus berulang, ujar dia. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama kedua negara untuk memberantas jaringan perdagangan manusia dan percaloan tenaga kerja ilegal. Di tingkat ASEAN, kata dia, sebenarnya sudah ada protokol yang mengatur perlindungan pekerja migran, tetapi implementasinya tidak berjalan efektif. Karena itu, Dafri mendorong penyelesaian kasus tersebut bukan hanya dilakukan secara parsial, melainkan harus dengan pendekatan sistematis yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan kejadian tersebut, dia memandang Indonesia dihadapkan pada tugas besar, yakni menuntut keadilan bagi korban, membenahi kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran agar tragedi serupa tidak terus berulang. Fenomena pekerja migran ilegal masuk ke negara Malaysia, menurut dia, tidak hanya disebabkan oleh kebijakan Malaysia, tetapi juga dipicu kombinasi sejumlah faktor, yakni faktor pendorong dari dalam negeri, push factor, dan faktor penarik dari negara tujuan, pull factor. Jika di dalam negeri tersedia pekerjaan dengan upah layak, maka masyarakat tidak akan mengambil risiko besar dengan bekerja secara ilegal di luar negeri, ujarnya. Di sisi lain, Malaysia menjadi daya tarik bagi pekerja migran karena menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kombinasi tersebut, menurut Dafri, diperburuk dengan keberadaan peran calo serta sindikat perdagangan tenaga kerja yang menjadi intermediary factor atau faktor ketiga dalam rantai migrasi ilegal. Berantas kejahatan ini hingga ke akar-akarnya dan bentuk hubungan bilateral yang jelas serta mampu melindungi warga negara, tutur dosen Departemen Hubungan Internasional UGM ini. Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada hari Jumat 24 Januari sekitar pukul 3 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan 1 WNI meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka.